semangat banget nih kayak sahabat Walaupun saya di gue sebelah. minum teh asin juga nggak apa-apa. Biasanya teh manis, ini teh asin. Teh asin ya? Iya. Justru itu, asinnya itu yang bikin semangat. Oh gitu. Pak C, bagaimana menurut Anda gue berdua keren nggak? Kayak kakak adik ya? Kayak ponakan sama om. Wes, ya. Ponakan sama om? Iya. Omnya yang mana? Omnya Mas Andre. Nah, iya. Ponakannya itu. Gue ngancem deh dari sini. Tuan gua dong. Soalnya ntar aku dimarahin kalau nggak, soalnya udah nggak ini kan. Gua kalau berjalan sama Mas Ferry tuh dibilang kayak kembar gancet. Keren gitu berdua kan. Apa Soalnya- gancet? Enggak, kalau Mas Ferry itu kan awet muda ya. Cuman gue yang kayaknya awet Awet tua. tua. Mas Ferry apa kabar? Baik. Pagi-pagi ini semangat ya? Semangat. Luar Penuh dengan biasa. semangat walaupun gue baru bangun tidur, belum mandi, masih semangat. Jadi ini belum mandi? Iya, wangi banget kan gue. Belum mandi aja udah wangi. Apalagi kalau udah mandi, makin bau. Makin. Oke, terima kasih nih Mas Ferry udah ada Ya, di sini pagi-pagi menemani kita semua. Tentunya sahabat pagi juga udah mulai semangat dong pastinya. Apalagi kan ngeliat cowok ganteng kayak kita berdua ini, Wih, pasti gak. harus makin semangat ya kan. Gak ada lagi yang muji, kita sendiri Nggak aja ada. muji. Kalau gue sih banyak yang muji sih. Kenapa? Aduh. Ya, kenapa lagi nih datang-datang? Aduh. Eh, Aduh. nah, Mules tau gak sih? mules kok di pala sih, mules tuh di sini. Biasanya orang kalau pagi-pagi begitu biasanya susah buang air. Dia, Saya, Ini nih. enggak, saya tuh sayang kalau habis makan enak nggak mau dibuang. simpen dulu 3 hari ya. Kenalin, Ya ampun, Barang saya. ponakannya ya. Biar saya ponakannya. ya, barang saya. Tahu Ini aja dia. Ini rekan Informasi saya. yang paling top aja dia tahu. Kamu kenapa sih datang-datang ngeluh begitu, kenapa? Ini apa-apa harganya mahal, Ya wajar beras mahal, minyak mahal, kosmetik mahal. Tunggu, gue belum tahu nih hubungan lu sama dia ini apa nih gitu. Nah, Nah, itu Kayak ya gini. ini yang harus diterangin kan. Jadi, Coba. jadi Sebagai gini. tamu kan. Oke, selamat datang di Tonight Show. itu acara lu malam-malam. itu yang lempar-lemparan sepatu itu ya. Ayo dong, please move on, oke? Oke, kita nih sekarang lagi berdua acara kita ini. Aku udah mau on. Kita yang harus mempromosikan Aku acara udah kita. move on. Aku udah move on. Aku cuma punya 2 acara aja. Apa ya? Oh, sombong. Hubungannya apa hubungannya? Kan gue Ini pengen tahu. bintang tamu kita ini host ternama juga. Iya, Jadi kita makanya. jangan main-main sama Oh, iya, dia. iya, ya. iya. Kita harus menunjukkan sikap bahwa kita seorang host yang profesional. Iya. Mas Ferry, Iya. suara juga Oh, harus. suara. Kami berdua ini Sebentar. Kayaknya Iya. Enggak usah. kayak mau minta sedekah soalnya. Jadi ya kita ini berdua host. Iya, kita berdua. Host. Tapi ceritanya apa gitu? Ini Misalnya memang ini apa gitu? acara Nggak memang ada, masih nggak ada baru. apa-apa gitu Enggak, ya? ini memang acara masih baru. Terlihat ini Paci aja masih diplastikin ya. Iya, tadi. betul sekali. Dari gue lihat kok kayak begitu. Jadi kita memang rekanan tapi ya. Iya, kita Ini ada berita yang menarik Pak Ferry yang saya akan angkat. Jangan panggil Papa. Gue pengen Bro, pulang aja rasanya gue dipanggil Pak. Kita tanya dulu sama Om Ferry sendiri. Om Ferry, Oh, kali ya. Ya, Om lagi. Bro. Ya, Bro. ya gimana bro? Ini dengan keluhan-keluhan dari Esti tadi banyak barang-barang naik dan sebagainya. Apakah itu juga mengganggu Mas Ferry juga nih? Maksud saya dalam arti kebutuhan rumah tangga tersebut apakah mengganggu? Oh iya Terlibat nggak? pasti, Ikut terlibat udah nggak? pasti. Yang paling terganggu adalah bisnis gue sebetulnya. Bisnisnya di bidang Karena bisnis makanan. gue kan makanan restoran. Oh, oke. Dan gue banyak pakai barang-barang impor karena sushi kan bikin pakai impor itu naik kan harganya naik semua. Bensin naik segala macam, gaji juga naik sekarang. Pasti otomatis itu mau nggak Tapi mau. ini yang saya bikin pusing adalah beras itu bukan cuma harganya yang naik, tapi ada pemasukan beras-beras palsu. Nah, Beras Nih hati-hati nih karena hubungan dengan restoran Mas Ferry tadi juga Mas Ferry apakah sudah Sorry ya, hati-hati. saya tidak pernah pakai beras palsu. Justru itu, ini harus waspada. Mas Ferry apakah sudah ngeh bahwa baru-baru ini ada berita beras dari plastik? Ah yang bener. Nah, ini Masa dia. sih beras dari plastik? Ini dia yang bahaya. Makanya jadi ada plastik Cina, beras plastik Cina sudah beredar di Indonesia. Nih, ada warga Bekasi nih ya. Mana? Ini Nah. di sini nih. Ini. Oh ya Bekasi Di dia sini, Bekasi di sini. Melaporkan kalau dia itu menemukan beras plastik pada makanannya. Jadi ketika dia merebus beras tersebut akan menjadikan sebuah nasi, itu berasnya malah menggumpal. Dan ketika ingin jadiin bubur malah mencium bau-bau yang aneh. Nah ternyata memang peredaran beras plastik ini sudah sampai di Indonesia. Nah, ini yang berbahaya Mas Ferry. Bahaya ini. Jadi banyak sekali yang masuk yang palsu-palsu gitu ya. Hanya mengejar murah mungkin. Dulu pernah heboh telur palsu. Telur palsu, pernah? Pernah. Dari Cina ya kan. Ini beras. Beras palsu.
Terus katanya ada apa lagi tuh yang palsu? Banyak banget kalau saya dengar tuh yang Mirip banget, bentuknya pun juga orang kalau yang sekilas ngelihat tuh kayaknya Oh, iya. berasnya Udah gitu kalau beras plastik kan berarti terlihatnya lebih putih, lebih bagus lagi. Lebih bagus, Lebih ya. menarik orang. Nah ini Iya. ada juga nih, sedangkan kalau yang aslinya itu ada seratnya ya. Kalau plastik itu tidak ada seratnya. Iya. Dan ada garis putih di tengahnya kalau yang asli. Ya Nah, sebetulnya sih hati-hati. tergantung sih sebetulnya kita harus pinter-pinter, harus waspada, terus kemudian belinya di mana. Belinya di mana? Oke, betul sekali. Makanya. Nah, ini ya, kalau misalnya sampai dimakan tuh beras palsu, ada gejala-gejalanya. gejala-gejalanya juga ada. Yang pertama adalah mual, Pusing. pusing, ingin buang air terus. Wah, lu nih. Gue lagi buang air. Buang air nih. Jangan-jangan beras palsu. Iya loh. Pusing, agak-agak buang air gue nih. Ya, teleponnya bini lu beli beras di mana? Nggak mungkin karena, oh ini tanggalnya belum gajian. Ini ada penelpon ya. Ini mungkin yang Bisa berbagi info ya. soal beras palsu ya dia. Iya. Oke. Halo, Bu Beras. Siapa ini? Halo, pagi-pagi. Halo, Halo, pagi-pagi. Dengan siapa? dengan Bu Ruri. Bu Wuri ya? Iya, Bu Ruri. Oh, Bu Ruri. Oke, Bu Ruri di mana? Oke, saya di Papua. Oke, jawabannya apa, Bu Ruri? Nggak ada. Oh, bukan, ini bukan gue. Bu Ruri, maaf rekan saya memang masih mual-mual jadi begitu. Bu Ruri, kita tadi lagi bicara soal beras palsu. Iya, Oke, iya, Bu Ruri mungkin bisa berbagi cerita atau pengalaman apakah Bu Ruri pernah mendapatkan beras palsu? Atau yang palsu-palsu lah, Bu Ruri? Enggak, kebetulan pengalaman adik pribadi. Iya, jadi dia makan bubur ayam, kan emang hobinya makan bubur ayam. Oke. Nah, kebetulan nggak tahu mungkin hari itu dia lagi teliti aja, terus makannya nggak habis. Dia perhatiin tuh beras. Kok berasnya beda, putih, bening. Terus kayak keras tapi dalamnya ada putih-putihnya gitu. Dia tanya ke tukang buburnya, Mas ini kenapa ya berasnya ya? Kok kayak gini? Terus tukang buburnya jawabnya, oh itu mungkin belum mateng Mbak, katanya gitu. Iya, jawaban tukang buburnya katanya mungkin belum mateng. Tapi ya wallahu alam ya. Iya. Tapi Bu Nggak Ruri, apa sih sampai sini. oh Bu Ruri sendiri belum pernah ya mendapatkan kayak beras palsu atau makanan palsu? Kalau beras, ya mudah-mudahan jangan ya. Ya, Soalnya jangan kan, sih, jangan. Oke, Bu Ruri, saya mau tanya tadi adiknya Bu Ruri ketika sehabis makan itu apakah ada gejala-gejala yang ditimbulkan? Mungkin nggak sadar, tapi sampai saat ini sih masih sehat-sehat aja ya. Masih sehat-sehat Baru aja ya? sekali ya, tapi sejak itu ya agak waspada juga kita kalau makan-makan kayak gitu. Berarti di pinggir jalan juga udah bisa mau. Iya, Jadi iya. ini penting banget Iya. nih. Kalau menurut saya pedagang-pedagang kecil di pinggir jalan Sebentar, Bu Ruri mereka harus sambil nyanyi aja Bu Ruri, kita mau ngobrol. pedagang kecil nih. Iya, Ibu Ruri dengerin aja semua. Pedagang kecil harus waspada. Dia lagi Hati-hati beli beras. Oh, iya benar. Karena kan kita juga yang konsumsi, kan kita sering beli nasi goreng tek-tek Betul. dan sebagainya. Kalau mereka dapat beras palsu, kita juga yang kena. Kita juga yang kena dan mungkin yang penjual itu bisa juga kena nanti dituntut loh. Iya. Karena telah memberikan Iya. makanan yang nggak benar gitu. Pemerintah lebih aktif lagi lah untuk menindaklanjuti masalah ini. Betul, betul Baik, banget ya. Terima Baik, kasih Bu ya, Ruri, terima kasih ya, banyak nih atas sharingnya ya. Mudah-mudahan ini Oke, menjadi terima manfaat kasih. buat kita semua yang ada di Thank sini you, Bu mendengar ya. Ruri. Oke, passwordnya Bu Ruri. Oke, jadi ini mungkin perlu kita ketahui lagi bahwa ada info, ternyata beras palsu atau beras plastik ini terbuat dari kentang. Oh, ada kentang. Ya, kentang. Seharusnya Jadi- bisa dimakan dong ya? Iya, ketela rambat dan bahan sintetis. Ini bahan sintetis resinnya ini sintetisnya yang bahaya nih, nih. resin. Sintetis resinnya ini ya. Jadi semua bahan dicampur dan dibentuk seperti beras. Aduh. Dan ini banyak dijual di Taiwan atau provinsi Shaanxi. Dan kemudian kita tidak hati-hati, tidak waspada sampai beras itu bisa masuk. Masuk. Nah, jadi ini tugas pemerintah lagi untuk Ah, mensortir betul. ya. Iya. Jangan sampai Jangan ada sampai saya saking sebelnya banyak makanan palsu, saya bikin kotak sendiri aja nih biar terhindar dari. jangan begitulah. Kamu Sama juga lu artinya bikin kota palsu. bikin kota palsu. Iya, nggak boleh Tapi dong. beneran ini ada sahabat yang bikin kota sendiri untuk tua bersama. Ini keren tapi 4 pasangan sahabat yang sudah berbarengan selama 20 tahun itu punya cara sendiri untuk hidup lebih dekat satu sama lain. Mereka membangun kota kecil hanya untuk diri mereka sendiri yang disebut Lano Exit Strategy. Wis. Di situ juga ada 4 kabin kecil yang menghadap ke sungai. Oh, ini dia Nah, kabarnya. di Austin, Texas. Wow. Oh. Ini kota Dia kecil. bikin kota kecil Jadi sendiri. 4 orang sahabat bikin kota sendiri ya. Nah, kabin kecil ini masing-masing biayanya sekitar 40.000 US dollar. Ada juga barrel
airnya yang bisa menyimpan hingga 5.000 galon air hujan. Dinding rumah ini juga didesain seefektif mungkin untuk mencegah panas saat musim panas tiba. Jadi kalau punya kota sendiri dia bisa mensortir makanan apa yang cocok untuk masuk ke sini. Ya, mungkin beras-beras palsu bisa terhindar. Enak nih kita punya kesempatan untuk jadi presiden lebih luas lagi. Lebih luas lagi ya. Bisa jadi kota sendiri ya. Jadi presiden sendiri aja kita ya. Iya, terserah dong. Kemungkinan terpilihnya gampang banget. Gampang. Itu sih emang udah pasti. Itu bukan kemungkinan terpilih. Tahun ini lu yang jadi presiden ya, tahun depan lu itu tinggal ganti-gantian doang, ada 4 orang. Ini ide bagus, kita beli aja tanah misalnya 2 hektar gitu ya. Nah, kita patungan, bikin kota sendiri di situ. Oh iya. Iya juga, Jadi nanti ntar kita patungan aja ya. Iya. Mas Andre ntar beli tanahnya, terus nanti biaya untuk bikin rumahnya. Mas Ferry. Nanti aku tulis, nanti Mas Andre yang kasih ke aku uangnya. Gitu kan ya. Terus Mas Ferry nanti, Mas Ferry juga nanti tanahnya itu ngurusin surat-suratnya ya Mas Ferry ya. Nanti Ntar kita aku minta tulis. uangnya. Hah? Kamu jadi apa? Ntar aku catat aja. Ntar Kamu aku... nebeng gitu. Cuma nebeng doang. Oke, sahabat pagi makin seru ada Mas Ferry di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut dan mengupdate berita-berita yang unik-unik. Tetap di Pagi-pagi. Semangat! Semangat!